Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Bapa. Kami ada itu semua karena Engkau. Kami ada itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menuntun langkah kami, memegang tangan kami Bapa, dan juga Bapa menjadi pelita dalam kehidupan kami. Urapi hamba, urapi kami semua Bapa yang mendengar apapun itu Bapa. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan kita pagi hari ini di Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Matius pasal yang ketiga ayat ke-16 dikatakan situ, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita bisa lihat bagaimana Matius mencatatkan di sini ketika Yesus dibaptis, Tuhan kita dibaptis, dikatakan langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Pagi hari ini saya berbicara tentang bagaimana kita bisa lihat Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Dan ini banyak sekali burung merpati digambarkan, kalau kita lihat di Alkitab ini dilambangkan sebagai lambang Roh Kudus. Dan kalau kita bisa melihat, kalau kita pelajari secara keseluruhan tentang burung merpati ini, dia digambarkan sebagai lambang kesetiaan, lambang pembawa damai, lambang orang yang penuh, hewan yang jinak, yang bisa taat, yang bisa dekat dengan tuannya. Dan kita bisa lihat hewan ini, kalau kita lihat latar belakangnya, dia tidak mempunyai organ tubuhnya, tidak ada empedu dan tidak ada kepahitan di dalamnya. Dan ini mengingatkan kita kenapa digambarkan seperti burung merpati. Dan ini mengingatkan kita bagaimana hidup kita ketika kita penuh dengan Roh Kudus, terutama ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa digambarkan seperti Yesus digambarkan ketika dia dibaptis, seperti burung merpati turun di atasnya. Dan ini melambangkan kita, jangan sampai kita penuh dengan Roh Kudus tapi kita tidak bisa membawa damai, kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain, terutama kita tidak bisa taat kepada kebenaran, kita tidak bisa taat kepada pemimpin kita. Banyak hal kalau kita lihat gambaran tentang ini, burung merpati, bahkan dikatakan lagi tidak ada empedu, tidak ada kepahitan. Dan ini mengingatkan kita, hati kita harus jaga. Siapapun itu, baik mungkin kita kemarin beberapa hari yang lalu kita memperingati hari Pentakosta, dan marilah kita jaga, jangan kita cuma tahu mengerti bahasa firman Tuhan apapun itu, tapi kita tidak menjaganya. Dan ini seperti dikatakan seperti burung merpati, dia tidak ada kepahitan, dia lambang kesetiaan. Dan hari-hari ini banyak orang kelihatannya beribadah tetapi sebenarnya jauh dan tidak setia kepada Tuhan. Dan ini mengingatkan kita bagaimana kita harus benar-benar hidup seperti apa yang digambarkan firman Tuhan, katakan seperti burung merpati, bahkan dia tidak ada kepahitan, tidak ada empedu. Jadi ini mengingatkan kita bagaimana hidup kita benar-benar harus bersih, harus kudus, seperti yang dikatakan Roh Kudus turun. Supaya hati kita bersih, kita harus jaga benar-benar, harus menghilangkan segala itu kepahitan, akar pahit apapun itu. Biarlah kita mau terus diubahkan dan berbicara tentang Roh Kudus ketika dia turun memimpin hidup kita. Kita dibawa seluruh kepada kebenaran. Biarlah hari ini kita menyerahkan hidup kita sama seperti Yesus. Kita lihat ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun, hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita bisa lihat dia menjadi teladan buat kehidupan kita. Dia bisa mengampuni orang banyak, orang didapati berbuat salah, dia tidak menghakimi, tetapi
kita bisa lihat Dia merangkul dan Dia mengasihi dan dikatakan, ulanglah, janganlah berbuat dosa lagi. Begitu banyak hal kalau kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan kita, Tuhan Yesus kita yang datang sebagai anak manusia dan memberikan contoh dan memberikan teladan buat kehidupan kita. Dan hari-hari ini janganlah sampai kita cuma kejar karunia itu, kita penuh tapi kita tidak ada hasil, tidak ada buah-buah pertobatan, tidak ada buah-buah roh. Tetapi marilah, baiklah hidup kita mau memberi, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena jelas Roh mengatakan, siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam sorga, kami datang pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Bapa Roh Kudus yang memimpin, menuntun langkah hidup kami, memenuhi kehidupan kami Bapa. Terlebih lagi Bapa, Engkau yang semakin hari memurnikan kehidupan kami. Engkau yang semakin hari menuntun kami kepada kebenaran. Karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri Bapa. Tapi biarlah Bapa Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, hati, pikiran kami, tindakan kami. Karena Engkau adalah pribadi, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Biarlah kami dipimpin oleh Engkau. Terlebih Bapa, tuntun langkah kami sepanjang hari ini, agar kami selalu berjalan sesuai dengan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua segala kehidupan kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sertai sampai sepanjang hari ini, bahkan hari-hari kami akan lewati. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.